Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut dukungan terbuka terhadap Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai tidak netral. Liburan usai, tumpukan ratusan ton sampah berserakan di pantai Pangandaran. Geram dengan ulah geng motor, warga kota Cimahi menghajar seorang terduga pelaku geng motor saat kabur ke permukiman warga. Diduga anggota geng motor, seorang pemuda babak belur dihakimi warga di Jalan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Warga merasa geram karena ulah kawanan geng motor sudah sangat meresahkan. Warga Jalan Kebun Kopi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menumpahkan kekesalan dengan menghajar pemuda ini saat berlarian ke permukiman. Warga menduga pemuda ini merupakan kawanan geng motor yang kabur ke permukiman usai tawuran dengan geng motor lain. Apalagi warga menemukan bendera dan atribut sebuah ormas. Pada rekaman kamera pengawas lainnya, sejumlah pelaku geng motor lainnya diamankan warga. Peristiwa terjadi pada malam pergantian tahun. Warga mengaku geram apalagi menemukan minuman keras dari tas pelaku. Satu lagi botol minuman, jadi udah kosong, udah nggak ada isinya. Nah dari situ warga mulai geram. Nah, untungnya posisinya udah di kantor RW, jadi ada beberapa keamanan yang bisa menghandle situasi. Polisi membantah pemuda ini lari ke permukiman karena tawuran dengan geng motor lain. Dari penyelidikan, pemuda itu bersama temannya hendak mengunjungi seorang perempuan di permukiman warga. Namun karena berkendara ugal-ugalan sehingga akhirnya dikejar warga. Geng motor, jadi justru yang menendang memukul itu adalah warga setempat ya, warga setempat gitu. Jadi ini tolong bantu luruskan ya supaya tidak menjadi kegaduhan publik ya, bahwa itu bukan geng motor, bukan ya? Oke. Diproses nggak Dan? Yang warga yang memukul? Warga yang ini, nah, menurut Kapolsek sudah dimediasi ya. Jadi sudah ada mediasi kedua belah pihak. Kota Cimahi dalam beberapa hari terakhir memang diteror aksi sekelompok yang motor. Tidak hanya beraksi ugal-ugalan, mereka juga melukai warga di jalanan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sopir bus yang mengalami kecelakaan tunggal di tol Jakarta Cikampek hingga menyebabkan sejumlah penumpang tewas ditetapkan menjadi tersangka. Sopir tersebut dianggap lalai karena mengendarai bus dengan kecepatan tinggi. Sebuah bus yang membawa penumpang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 41 Karawang. Bus yang mengarah dari Jakarta menuju Cikampek terbalik karena melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir hilang kendali sehingga bus oleng. Akibat kecelakaan ini, 6 orang penumpang tewas dan belasan penumpang lainnya luka-luka. Atas kejadian itu, Laka Lantas Kepolisian Resor Karawang menetapkan sopir bus Bhinneka sebagai tersangka. Satu sopir sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini apa nih dan dasar untuk berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, ya kami laksanakan gelar perkara dan yang bersangkutan layak dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Saat ini supir sendiri kondisi gimana? Kondisi masih di tahap perawatan, namun sudah bisa dimintai keterangan di Rumah Sakit RSUD. Karena sebelumnya di Mandaya sudah dialihkan ke Rumah Sakit RSUD. Sebagian penumpang yang terluka sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sedangkan sang sopir masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Atas kelalaiannya, sopir bus terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Syamsun Nursa melaporkan dari Karawang. Setelah wisata pantai Pangandaran dibanjiri wisatawan, ratusan ton sampah menumpuk di area pantai. Diperkirakan dalam 1 hari, wisatawan meninggalkan puluhan ton sampah, sehingga petugas kebersihan harus menempatkan sebanyak 11 armada truk sampah. Libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang menggembirakan bagi pelaku usaha di objek wisata Pantai Pangandaran. Ratusan bahkan ribuan wisatawan datang untuk berlibur bersama keluarga ataupun kerabat.
Namun dampak dari membeludaknya wisatawan adalah menumpuknya sampah yang ditinggalkan wisatawan. Dalam satu hari, sampah yang ditinggalkan wisatawan mencapai 20 ton. Untuk membersihkannya, setiap hari Dinas Lingkungan Hidup menempatkan truk sampah di 11 titik. Petugas kebersihan setiap hari harus bekerja keras mengangkut sampah milik wisatawan. Sejak libur Natal dan Tahun Baru, jumlah keseluruhan sampah mencapai 400 ton. Petugas berharap ke depannya wisatawan sadar akan hal tersebut agar lingkungan pantai menjadi bersih dan nyaman. Peningkatan, tapi alhamdulillah DLHK selalu semangat untuk membersihkan sampah-sampah supaya pengunjung terasa nyaman. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan Pak dari DLHK ini? Alhamdulillah untuk di pantai itu sekitar 20 personil khusus pengangkutan sampah. Kalau untuk petugas mah udah standby setiap hari. Ini rutin tiap hari di Rutin. libur panjang ini? Ya, untuk jalur pantai kita rutin tiap hari pengangkutan. Berapa truk Pak per harinya Pak? Perharinya kita ada peningkatan sih, sehari 3 rit atau 4 rit gitu. Sehari? Ya, biasa. Kebersihan sampah di area pantai seharusnya kita jaga bersama. Karena jika pantai kotor, hal itu bisa berdampak pada lingkungan serta biota laut. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono meninjau RSUD Sumedang yang terdampak gempa. Rencananya pemerintah akan melakukan penguatan dan memperbaiki bagian dinding yang retak. Pemerintah juga akan membantu perbaikan rumah warga di Kabupaten Sumedang yang rusak akibat gempa. Menteri PUPR meninjau langsung bangunan RSUD Sumedang setelah diguncang gempa Rabu malam. Menteri Basuki melihat setiap ruangan yang mengalami kerusakan pada konstruksi bangunannya. Peninjauan dilakukan mulai dari ruang operasi, ruang perawatan, pavilion hingga ruang cuci darah. Basuki memastikan struktural RSUD Sumedang yang retak dalam kondisi aman. Dari hasil pengecekan yang dilakukan bersama Komite Keamanan Gedung, keretakan tidak terlalu parah dan hanya diperlukan penguatan bangunan. Meski begitu, pemerintah tetap memprioritaskan penanganan kerusakan RSUD Sumedang. Katanya yang paling urgent sekali, kalau rumah kan ada, nggak perlu tidak ada sementara ini kelihatannya, menurut laporan BPBD dan juga Pak PJ, tidak ada yang perlu direlokasi. Oke? Jadi pasti perbaikannya berdasarkan kriteria kerusakan berat, kerusakan sedang, dan kerusakan ringan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak gempa untuk memperbaiki rumah. Bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Rumah dengan kategori rusak parah akan mendapat bantuan sebesar 60 juta rupiah. Rusak sedang mendapat bantuan 30 juta rupiah dan rusak ringan 15 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.